Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Bapak Kepala MTSN 3 Mataram, kemudian para wakil kepala madrasah, guru pamong, guru bidang studi, tata usaha, kepala usaha, dan semua perangkat oleh PSN 3 Mataram, dan yang berbahagia, mudah-mudahan bahagia ya, mahasiswa kami ini, karena tadi saya kurang ya, menyimak atas itu alhamdulillah. Nah, jadi kelihatan bahagianya dari kita jumlahnya 12 semua, dan satu-satunya laki-laki di dunia itu ketuanya. Dan untung dia menjadi ketua ya. Kalau tidak jadi ketua sangat pecah adanya. Jadi pakai protokol. Pertama-tama marilah kita berdoa subhanallah pada hari ini akhirnya. Kenapa saya bilang akhirnya? Karena dari Senin kita sudah ya hal-hal ini gara-gara demo aja. Kalau demo bulan kan nggak jadi. Ini nggak ada. Alhamdulillah akhirnya jadi. Kemudian selawat salam kepada besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak kepala yang saya hormati dan banggakan, saya perkenalkan diri dulu. Ini kalau nggak kenal nama kakak saya, tapi saya jadi sayang sama orang-orang sekitar. Saya Muhammad Ibrahim dari Desa Larang, Kabupaten Timur Tengah. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Kepala, saya ini ponakannya Pak Haji Abdul Qadir Jelani, mantan kasih ikan dan berumah sekarang di Monjol. Kemudian selanjutnya saya adalah dosen di jurusan IPS. Walaupun dulu saya SAG, sarjana alam gaib, tapi sekarang menjadi IPS. Tiba-tiba IPS 3 sama IPS. Katanya mengambil kesempatan. Alhamdulillah. Jadi selain itu saya diamanahi tugas tambahan sebagai kepala pusat pengabdian pada masyarakat. Nah, hal ini sebelum saya menyampaikan masalah DPR, saya promosi tentang kampus kita. Kampus kita itu unggul kan harus berdasarkan internasional segala macam. Salah satu dari bidang membuat ini yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, saya itu di kepala pusat pengabdian. Pengabdian itu ada dua hal. Yang pertama pengabdian dosen. Makanya dosen-dosen melakukan pengabdian dari sekolah atau di masyarakat. Yang kedua terkait mahasiswa. Nah, terkait mahasiswa ini saya sampai hari ini bangga sekali, luar biasa memang. Karena internasional, bukan. Nah, jadi sampai hari ini kita sudah KKN internasional terkait, kemudian KKN nasional disebut dengan KKN Nusantara. Tahun ini ada kecelakaan sejarah sedikit karena IPS tidak jadi di mana-mana. Tadinya kita mau ke Malaysia, Thailand dan Jepang mengirim 10 orang. Nah, tapi salah kalau depan mudah-mudahan. Jadi ini adalah mahasiswa kita dapat video dan baru selesai KKN. Baru selesai sekitar sebulan, 10 hari ya di lalu. Ada yang internasional, ada yang nasional, tapi banyak yang nasional. Nah, sasaran kita tahun ini untuk nasionalnya adalah ada Pamekasan dari Sabang, itu Sabang di Aceh, kemudian ada di Jambi, kemudian Jogja, Bandung, Malang dan IKN Samarinda. Nah, itu luar biasa nanti sebagai kampus yang full. Peperangan dulu. Ya, jadi artinya ya bahwa ke depan itu lebih dulu lagi. Sudah 2 tahun sebelum presidensi itu kita ke Malaysia dan Thailand. Itu untuk KKN internasional. Artinya apa? Bahwa itu kan membutuhkan kemampuan lebih dari masyarakat. Jadi ada syarat-syarat itu, misalnya bahasa Inggris minimal 250, kemudian yang pernah itu baru jadi, kemudian IPK yang minimal 3,50, kemudian pernah itu lomba apapun lombanya, lomba makan kerupuk tingkat kecamatan boleh, yang penting ada lomba. Artinya apa?
ada sesuatu yang lebih yang kita sampaikan, berikan kepada masyarakat tempat keadaannya. Alhamdulillah luar biasa. Dan kita juga menerima dari kampus luar. Tahun ini dari kampus Bandung itu 45 orang, dan kami tempatkan di Kabupaten Bogor. Tahun-tahun sebelumnya itu dari Pontianak hadir sedikit dari Bandung, Malang dan Jogja. Itu mereka luar biasa dan itu dia sendiri Pak. Artinya baru dia mandiri. Kalau kita masih mandiri, itu kita biayai semua. Yang ke 50 orang keluar kekayaan saudara. Artinya apa? Bahwa ke depan putra putri kita dari S3 mungkin setelah dari sini kemudian ke akhirnya bisa memilih di mana sebagai salah satu untuk kuliah yang terbaik. Nah kemudian hal-hal lain adalah termasuk PPL internasional. Pada saat ini ada beberapa orang itu PPL sampai ke luar daerah, bahkan sampai ke Mesir dan Saudi Arabia. Tahun-tahun lalu kalau lain itu ke Jeddah. Jadi ada beberapa itu. Tapi ada beberapa hal yang kira-kira kadang-kadang kita mikirnya begini, apakah kemudian orang pergi umrah bisa dinilai sebagai PPL BKKM? Ternyata bisa. Konsepnya adalah sekarang itu selain BKKM ada semacam konversi yang bisa kita pakai. Tapi khususnya umrah. Kalau dia haji tidak bisa, karena orang haji kan harus hukum jauh, jadi kita kemana-mana. Nah tapi kalau dia misalnya umrah, itu bisa misalnya kita hubungkan dengan Universitas Bogor, kita hubungkan dengan Salafia dan sebagainya. Itu saja itu bisa kita konversi. Jadi internasional segala macam apa ya yang dilakukan itu bisa maupun perhatian. Nah itulah dasar wilayah dari asesor untuk menjadi guru. Artinya kita sangat bangga selama ini sampai juga rektor memberikan keterbukaan yang luas pada kita bagaimana mengimplementasikan ilmu itu dengan cara-cara yang kira-kira orang bisa lakukan kita lakukan. Nah jadi itu yang sebagai apa ya, sebagai penghargaan tinggi. Artinya orang umroh, orang di luar negeri dan sebagainya itu bisa dihitung melalui jalur-jalur tertentu. Di sini saya mengatakan bahwa kemampuan siswa itu tidak perlu dibatasi. Jika ada lomba apapun masih harus dibuka. Selama ini memang kita terlalu bergantung pada apa ya kegiatan sifatnya seremoni dan hanya di itu saja. Sangat jarang. Waktu pengembangan, waktu saya kembali dari Malaysia, itu ternyata ada orang pesantren di Jakarta pergi studi banding ke Malaysia. Tidak ada kita mungkin ke daerah tengah Malaysia. Jadi ternyata mereka selain studi banding juga mereka adakan kompetisi. Ya artinya itu secara pribadi saya artinya manfaatnya tidak melibatkan orang lain. Nah ini bisa dengan dua jalur pembiayaan. Mereka katanya dibiayai oleh daerah oleh pribadi siswa. Nah, hak pembelajaran juga luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita dengan perbukaan informasi kemudian kemajuan dari zaman ini kita jangan sampai tertinggal hal-hal yang seperti itu. Tidak perlu kemudian kan kita harus seperti kondisi kalau kita hari ini ya memang kita harus memanfaatkan yang ada sebagai mungkin. Saya kira itu. Nah kemudian berkaitan dengan ini saya menyampaikan salamnya Pak Dekan Pak Dian karena ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada DPR menyerahkan dengan bentuk ini untuk itu sebagai orang yang berserah masalah untuk digunakan tidak apa ada yang digunakan mereka bisa menimba ilmu. Artinya apa? Sama-sama belajar karena bagaimana dasarnya mahasiswa baru menerima teorinya belum praktis seperti apa nanti kayak dua atau jadi baru pun mahasiswa juga ya nanti ada itu masih eksis soalnya dia merasa mahasiswa walaupun lagi ambil ya kemudian yang kedua mohon
masa-masa kaki ini tidak. Tapi yang kedua hari kita yang ini apanya jam berapa? Karena kalau kita jam berapa mudah-mudahan tidak ulangi lagi. Boleh lagi karena disebutkan kedisiplinan itu tidak kesusahan. Kemudian untuk yang selanjutnya saya pastinya sempurna luar biasa dan saya mohon maaf jika ada salah kita dan salah semuanya kalau ada mohon dimaafkan. Sekian dari saya, begitu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing lapangan atas informasi tentang universitas dari Mataram menjadi kebanggaan ITB minimal karena banggaan yang dekat kita dan mudah-mudahan nanti depan semakin memberikan nama harum untuk Mataram ITB. Selanjutnya kami mendengarkan penerimaan dengan betul.